Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bunda-bunda di rumah. Hari ini Mami Wakos mau memberikan edukasi lagi nih, berbagi lagi, share lagi tentang menyusui ya. Jadi kemarin nih setelah bincang-bincang dengan Kak Wulan, kita membahas tentang menyusui atau persiapan menyusui selama kehamilan. Nah, tibalah waktu persalinan. Nah, biasanya di persalinan apa sih yang bisa Mami lakukan untuk memudahkan nanti proses menyusui selanjutnya? Jadi yang di dalam persalinan itu ada yang dikenal dengan namanya inisiasi menyusu dini. Apa sih inisiasi menyusu dini? Nah, kita kupas-kupas sedikit ya di sini supaya Mam nanti bisa ngobrol sama bidannya atau sama dokternya tentang IMD ini, karena memang saat ini belum semua nakes atau vaskes support terhadap IMD. Nah, jadi Mam perlu mempelajari dulu tentang IMD ini, dan Mam nanti kalau misalkan sekiranya memang ingin, nah bisa langsung ngobrol ke penolong persalinan nanti ya. Jadi inisiasi menyusui dini ini memang harus segera dilakukan ya pada saat bayi lahir menangis. Nanti bidan ataupun dokter akan menilai nih, mana ini bayi sehat atau bukan. Ya, apakah perlu misalkan ada masalah pernapasan, tentunya itu harus dilakukan penanganan terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan bayinya kita nyatakan normal, KU-nya baik, kita harus minta dilakukan IMD pada penolong persalinan tersebut. Jadi letakkan bayi. Jadi ini tidak masalah ya, mau persalinan seksio, mau persalinan spontan, ini bisa dilakukan. Jadi ketika bayi lahir, simpan di atas perut ibu kalau lahirnya normal, tapi kalau misalkan lahirnya melalui operasi, bisa diletakkan di atas dada ibu ya. Jadi ketika bayi lahir, keringkan, simpan di perut atau dada ibu, keringkan bayi dengan handuk baru ya, mulai dari muka, kepala, kemudian bagian tubuh lainnya kecuali kedua tangannya. Ya, karena kedua tangannya ini yang berbau amnion ini akan membantu mencari puting ibu yang mempunyai bau yang sama. Ya, jadi si puting itu Masya Allah mempunyai bau yang sama dengan air ketuban. Sehingga jika nanti ibu pada saat bersalin, minta payudaranya jangan dibersihkan ya. Jadi, supaya itu menjadi memandu bayi untuk mencapai puting. Nah, kemudian mengeringkan bayi pun tidak harus bersih ya. Jadi hanya tepuk-tepuk saja dengan kain yang bersih atau handuk untuk mengeringkan ketuban. Jadi ada tuh nanti yang kayak lembaran-lembaran gitu ya, coklat, itu namanya vernix caseosa, itu merupakan selimut bayi. Jadi itu tidak usah dielap. Jadi nanti dengan suhu ruangan pun itu akan menguap sendiri ya. Jadi kayak selimut alami bayi, biarkan saja, nanti juga akan menguap sendiri, tidak perlu diusap atau dihilangkan. Nah, pada saat di atas perut ibu setelah dikeringkan, kemudian nanti si bidan atau dokter itu akan melakukan potong tali pusat ya, kemudian diikat, kemudian ditengkurapkan di atas perut ibu dan kepala bayi menghadap ke arah kepala ibunya. Nah, kalau ruang bersalinnya misalkan dingin, ber-AC ruangannya, nah biasanya di atas si bayi itu kita kasih selimut, kemudian kita kasih topi ya di kepala bayinya. Nah, ini hasil penelitian nih katanya. Penelitiannya tentunya terpercaya ya. Jika bayi dibiarkan tengkurap di perut ibu selama beberapa waktu, ibu jangan khawatir kalau dia tetap diam. Tapi sebenarnya dia itu sedang waspada nih melihat ke sekelilingnya. Wajar ya, yang asalnya di dalam perut ibu selama 9 bulan, lahir, nah kemudian dia melihat sekelilingnya ternyata luas dunia itu ya. Nah, barulah setelah 12 sampai 44 menit itu biasanya si bayi akan mulai bergerak. Nah, seperti apa biasanya dia mulai menendang nih kakinya ke perut. Nah, menendang, menggerakkan kaki, bahu dan lengannya. Nah, di sini ada dua keuntungan. Tentunya untuk si bayi dia akan mencapai berjalan ke arah puting. Tapi untuk si ibu ini akan membantu untuk merangsang kontraksi perut, sehingga nanti ini akan membuat uterus berkontraksi dan mencegah terjadinya perdarahan. Jadi IMD ini bagus untuk bayi dan bagus untuk ibu ya. Jangan takut, walaupun pada saat lahir
bayi kemampuan melihatnya terbatas, tapi dia sensitif terhadap warna hitam areola. Jadi itu sasaran. Nah, jadi dia akan terus mencari si warna hitam areola ini ya, sehingga nanti pada saatnya ketika dia sudah mendekati mamanya atau payudara, dia akan membentur-benturkan kepalanya ke dada ibu. Nah, sama aja ini juga keuntungannya buat ibu. Jadi untuk bayi dia mencapai dekat ke payudara, untuk ibu ini rangsang stimulasi untuk memasas payudara juga, merangsang ya. Jadi nanti akan timbul gelenjer-gelenjer nih di punduk ibu, rasanya semringing-semringing, nanti itu akan menimbulkan produksi kolostrum atau misalkan ASI yang pertama. Nah, setelah bayi mencapai puting, dia akan dipandu oleh tadi indera penciuman ya, dimulai dari dia menghisap dulu jempol. Kemudian ternyata ada bau yang lebih semerbak yaitu puting, dia akan beralih ke puting sehingga dia mulai di situ bisa melakukan sucking atau refleks hisap yang pertama ya. Kemudian mulai menyusui. Ini biasanya terjadi antara menit 27 sampai ke 71 menit. Ya, jadi memang IMD ini minimal ya kurang lebih 1 jam. Terus gimana dong kalau nggak sampai menyusu? Cuma dekat puting aja, itu juga tetap sama berhasil. Bayi artinya dia mulai mengenali bau alami yang memang menjadi kebutuhan dasar hidupnya, yaitu ASI. Jadi tenang saja, di sini juga akan tercipta bonding ya. Jadi ibu akan merasa ini anak saya, ini dia butuh ASI saya, dia segalanya nanti hanya yang dibutuhkan oleh dia ada payudara saya, ASI saya. Ternyata ASI saya, payudara saya bisa membantu si bayi mencapai payudara ya, bisa menghisap. Nah, ini akan menimbulkan kepercayaan diri ibu supaya nanti proses selanjutnya untuk belajar menyusu itu akan lebih mudah bagi keduanya, bukan hanya ibu, termasuk bayi juga ya. Nah, biasanya kalau pada saat IMD ini berapa lama sih bayi? Ya, cuma sebentar, nggak akan lebih dari 15 menit dia menyusu ya. Ini hanya untuk pengenalan, karena sebenarnya kebutuhan makanan bayi itu sudah cukup di dalam. Pada saat dia lahir itu masih ada cadangan lemak di dalam tubuhnya. Barulah nanti 2-2,5 jam berikutnya biasanya bayi nggak ada mau menyusu. Nah, setelah itu baru dia mulai ingin lapar lagi. Itu pun tidak akan lama lagi ya menyusunya. Jadi 3 hari pertama itu memang hanya mengenal, menyusu dan menyusui ya, seperti itu. Nah, setelah IMD selesai, biasanya bayi dilakukan pemeriksaan ya, mulai dari kepala sampai kaki. Nah, ini biasanya bayi akan dalam keadaan stabil karena kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi, atau misalkan yang asalnya dia asing dengan lingkungan, ternyata dia masih tetap didekatkan dengan ibunya yang dia sudah kenal lingkungannya. Jadi di sini biasanya bayi akan merasa ketika dilakukan pemeriksaan oleh bidan ataupun dokter, dia akan stabil, tidak rewel. Nah, ini salah satu keuntungan dari dilakukannya IMD. Nah, biasanya tunda bayi untuk dimandikan terlebih dahulu ya, sampai minimal 6 jam ya. Jadi tadi sudah dikeringkan, vernix itu bukan berarti kotor ya, itu adalah lemak-lemak selimut alami bayi, nanti akan menguap dengan suhu ruangan sendiri, seperti itu ya. Itulah IMD. Jadi banyak manfaatnya. Ini hanya berlangsung kurang lebih dari sekitar kurang lebih 60 menit ya, tapi berbeda-beda untuk tiap bayi dan ibu, ada yang lebih cepat, ada yang lebih lama. Intinya apa? Harus skin to skin aja. Pada saat dia lahir menangis, langsung skin to skin ya. Persalinan seksio itu bukan hambatan untuk dilakukan IMD ya. Perinasia ataupun dokter anak ini setuju dilakukan IMD pada saat seksio. Jadi moms bisa persiapan pada saat persalinan ini untuk persiapan menyusui berhasil nantinya, yaitu dengan melakukan IMD ya. Sekian penjelasan saya tentang inisiasi menyusui dini, mudah-mudahan bermanfaat. Boleh tanya-tanya ya, jangan lupa subscribe, komen, like di akun channel Aku Bidan, tempat kumpulnya para bidan dan mami-mamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.